Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trayek pH dan penggunaan indikator. Simak video selanjutnya. Trayek pH menuju pada rentang atau kisaran pH yang dapat dimiliki oleh suatu larutan yang berkisar dari 0 hingga 14. Sebuah larutan bisa memiliki pH yang berada dalam kisaran ini, dan pH yang lebih rendah dari 0 atau lebih tinggi dari 14 biasanya menunjukkan larutan yang sangat ekstrim, misalnya dalam kondisi terkonsentrasi yang sangat tinggi. Reaksi netralisasi pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan pH dapat dihitung dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, nilai pH dan sifat larutan. pH jika kurang dari 7, larutan bersifat asam. Semakin rendah pH, semakin kuat sifat asamnya. Contoh asam sulfat H2SO4 dengan pH 0 sampai 1. Kemudian pH sama dengan 7, artinya larutan bersifat netral. Air murni adalah contoh larutan dengan pH 7. Kemudian pH lebih dari 7 adalah larutan bersifat basa atau alkali. Semakin tinggi pH, semakin kuat sifat basanya. Contohnya seperti amonia. Trayek pH yang umum. Asam kuat pH dari 0 sampai 3, contohnya asam klorida atau HCl, asam sulfat H2SO4. Kemudian asam lemah itu pH-nya di antara 3 sampai 6, contoh asam asetat CH3COH. Kemudian netral pada pH 7, contohnya air murni. Kemudian basa lemah dari pH 8 sampai 10, contoh larutan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Kemudian basa kuat pH-nya dari 11 sampai 14, contoh natrium hidroksida NaOH, kalsium hidroksida CaOH2. Adapun jenis-jenis indikator pH, indikator lakmus merah mengubah warna menjadi biru pada pH lebih dari 7 atau basa. Kemudian lakmus biru mengubah warna menjadi merah pada pH di bawah 7, asam. Kemudian ada phenolphthalein, tidak berwarna pada pH kurang dari 7, berwarna merah muda pada pH lebih dari 7, sekitar pH 8 sampai 10. Methyl orange, merah pada pH 3,7 atau asam kuat, kuning pada pH 4,4 basa. Kemudian bromtimol biru, kuning pada pH kurang dari 6. Pentingnya pemilihan indikator yang tepat. Pemilihan indikator pH yang tepat sangat penting karena indikator pH berfungsi untuk membantu kita menentukan sifat asam, netral atau basa dari suatu larutan dengan cara mengamati perubahan warna yang terjadi ketika indikator tersebut ditambahkan ke dalam larutan. Jika kita salah memilih indikator, maka hasil pengukuran pH atau titrasi bisa kurang akurat atau salah interpretasi. Setiap indikator memiliki rentang pH di mana perubahan warna terjadi. Oleh karena itu, pemilihan indikator pH tergantung pada pH larutan yang akan diuji. Contohnya, jika pH yang diuji di sekitar pH 7 atau netral, indikator bromtimol biru atau indikator universal bisa digunakan karena dapat menunjukkan perubahan warna yang jelas pada pH tersebut. Kemudian, untuk titrasi asam kuat dan basa kuat, phenolphthalein biasanya digunakan karena akan perubahan warna secara jelas pada pH 7. Selanjutnya, perubahan pH selama titrasi. Sebelum titran ditambahkan pada awal titrasi, larutan asam atau basa memiliki pH yang jelas. Misalnya asam kuat seperti HCl memiliki pH rendah sekitar 1 sampai 2, sedangkan basa kuat seperti NaOH memiliki pH tinggi sekitar 12 sampai 14. Selama penambahan titran, seiring bertambahnya titran, pH larutan akan berubah secara bertahap. Pada saat penambahan asam ke dalam basa atau sebaliknya, pH akan bergerak menuju titik ekivalen, yaitu titik saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa dalam larutan. Kemudian, titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik dalam titrasi di mana jumlah mol asam yang ditambahkan sama dengan jumlah mol basa dalam larutan. Pada titik ini, perubahan pH sangat cepat. Dalam titrasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekivalen berada pada pH sekitar 7. Setelah titik ekivalen tercapai, penambahan titran yang lebih lanjut akan menyebabkan pH bergerak cepat menuju pH yang lebih tinggi pada titrasi asam dengan basa kuat atau lebih rendah pada titrasi basa dengan basa asam kuat. Indikator pH digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi secara visual. Berdasarkan perubahan warna yang terjadi pada pH tersebut, pemilihan indikator yang tepat sangat penting karena indikator akan berubah warna hanya pada rentang pH tertentu. Misalnya phenolphthalein yang digunakan dalam titrasi asam kuat dengan basa kuat akan berubah jadi dari tidak berwarna menjadi merah muda pada pH sekitar 8.
Pemilihan indikator yang sesuai akan mempermudah dalam menentukan perubahan pH yang signifikan dan tepat pada titik ekivalen sehingga kita dapat mengukur dan memahami trayek pH pada larutan tersebut. Kemudian contoh soal, larutan asam asetat CH3COH 0,1 m dititerasi dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m. Jika pH titik ekivalen pada titerasi ini adalah sekitar 8,5, tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan dan jelaskan alasan pemilihannya. Jawabannya adalah sebelum titeran ditambahkan asam asetat adalah asam lemah, sehingga pH larutan asam asetat 0,1 tidak setinggi HCl. pH awal larutan asam asetat akan lebih tinggi daripada pH larutan HCl sekitar pH 4,5 sampai 5. Selama penambahan titeran NaOH ke dalam larutan asam asetat, pH larutan akan meningkat secara perlahan. Namun pH akan meningkat lebih cepat setelah mendekati titik ekivalen yang berada di sekitar pH 8,5 untuk titerasi asam lemah dengan basa kuat. Selanjutnya titik ekivalen. Pada titerasi asam lemah dengan basa kuat akan berada pada pH sekitar 8-9 karena produk yang terbentuk yaitu natrium asetat memiliki sifat basa yang dapat meningkatkan pH larutan. Kemudian pemilihan indikator. Untuk titerasi asam lemah dengan basa kuat, indikator yang cocok adalah bromtimul biru atau metil merah. Bromtimul biru akan berubah warna dari kuning pH asam menjadi biru dengan rentang pH sekitar 6-7 yang memungkinkan untuk mendeteksi titik ekivalen yang sedikit lebih basah. Metil merah juga digunakan karena memiliki rentang pH antara 4-4,4 hingga 6,5 yang juga sesuai dengan perubahan pH mendekati titik ekivalen. Sekian video tentang trayek pH dan pemilihan